wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kembali lagi bersama Ibu dengan Ibu Nia Husnia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum termodinamika. Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu dapat menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Ya, jadi hukum termodinamika itu ada hukum 0 termodinamika, ada hukum 1 termodinamika, dan ada hukum 2 termodinamika. Apakah kalian tahu ketika kita menyimpan air panas di dalam termos, maka panas airnya itu akan tahan lama dibandingkan ketika kita menyimpan di dalam gelas terbuka. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, untuk itu simak materi berikut ini ya. Ya, sebelumnya anak-anak sudah pada tahu belum apa itu energi? Ya, betul sekali ya. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita dapat mengubah bentuk energi satu menuju energi yang lainnya. Contohnya, kita dapat mengubah energi potensial air menjadi energi listrik. Begitu pula dengan energi listrik kita dapat mengubahnya menjadi energi gerak. Perubahan energi yang tadi dapat kita sebut sebagai konversi energi. Konversi energi itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu termodinamika. Jadi termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang konversi energi. Pada konversi energi ini biasanya tidak jauh dari yang namanya usaha dan kalor. Kita dapat mengubah usaha menjadi kalor, begitupun sebaliknya, kalor menjadi usaha. Contoh perubahan usaha menjadi kalor yaitu ketika kita sedang menggosokkan tangan, maka tangan kita akan menjadi lebih panas karena kita melakukan usaha dan menghasilkan kalor. Contoh yang kedua, perubahan kalor menjadi usaha dapat kita lihat seperti video yang di samping ini. Ketika kertas yang dibentuk spiral akan bergerak ketika dipanaskan di atas lilin. Hukum yang pertama yaitu hukum 0 termodinamika. Hukum ini membahas mengenai suhu atau kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal itu yaitu keadaan di mana dua atau lebih benda memiliki suhu yang sama. Bunyi hukum 0 termodinamika yaitu jika dua benda secara individu berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan objek ketiga, maka ketiga objek tersebut dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Misalnya, ketika sebuah jam dan handphone memiliki suhu yang sama, lalu terdapat sebuah spidol yang memiliki suhu yang sama pula, maka ketiga objek tersebut berada pada kesetimbangan termal satu sama lain. Di alam semesta, semua berusaha masuk dalam kesetimbangan termal dengan cara memindahkan energi. Kenapa energi hanya dapat berpindah? Karena berdasarkan dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan atau dimusnahkan. Akan tetapi, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Misalnya tadi, ketika kita menggosokkan tangan menghasilkan suatu energi panas. Proses tersebut itu memerlukan energi lain juga, yaitu energi dalam. Nah, energi dalam tersebut juga termasuk dasar dari hukum 1 termodinamika. Energi dalam ini adalah jumlah dari energi kinetik dan energi potensial pada seluruh molekul yang ada dalam sistem. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Menurut hukum 1 termodinamika, perubahan energi dalam sama dengan kalor dikurangi dengan usaha. Apabila kalor berpindah ke dalam sistem, maka kalor bernilai positif. Kemudian, apabila kalor tersebut berpindah keluar sistem, maka kalor bernilai negatif. Untuk usaha, jika usaha dilakukan sistem, maka usaha bernilai negatif, dan jika sistem dilakukan usaha, maka usaha bernilai positif. Persamaan tersebut berlaku untuk energi tertutup hanya antara sistem dan lingkungan.
Dalam termodinamika, ada proses-proses termodinamika yang dapat dilakukan sistem maupun lingkungan. Yang pertama ada isobarik, yang dimana tekanan pada sistem dibuat tetap. Yang kedua ada isohorik, di mana volume wadah dibuat tetap. Yang ketiga ada isotermal, suhunya tetap. Yang terakhir ada adiabatik dengan kalor yang dibuat tetap. Proses isobarik atau tekanan tetap, pada proses ini tekanannya dibuat tetap, namun suhu dan kalornya dapat berubah-ubah. Ketika kalor dinaikkan, maka suhunya akan naik pula. Begitupun volumenya akan bertambah, agar tekanan yang dihasilkan tetap. Saat kalor dan suhu naik, perubahan volume ketika dia bertambah juga dapat dikatakan bahwa sistem melakukan usaha. Dan saat kalor dan suhu turun, maka volumenya akan berkurang juga. Dapat dikatakan bahwa lingkungan melakukan usaha terhadap sistem. Perubahan volume tersebut menyebabkan persamaannya sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan jarak. Gaya dapat kita cari dari tekanan dikali dengan luas penampang. Jadi, usaha sama dengan tekanan dikali dengan luas penampang dikali dengan perpindahan jarak pada volume. Usaha sama dengan tekanan dikali dengan luas penampang dikali dengan perpindahan jarak pada volume. Nah, perkalian antara luas penampang dengan jarak ini akan menghasilkan perubahan volume. Sehingga persamaan untuk usaha yaitu usaha sama dengan tekanan dikali dengan perubahan volume. Grafik yang dihasilkan proses isobarik adalah sebagai berikut. Proses isohorik yaitu volume sistem dibuat tetap atau kaku. Ketika sebuah wadah tertutup dengan volume yang tetap atau delta V sama dengan 0, ketika kalor dan suhu naik, maka tekanannya pula akan naik. Karena tidak adanya perubahan volume, maka tidak ada usaha yang dilakukan, baik oleh sistem maupun lingkungan. Sehingga persamaannya menjadi delta U atau energi dalam sama dengan kalor dikurangi usaha. Karena W sama dengan 0, maka delta U akan sama dengan Q. Berikut grafik untuk proses isohorik. Proses isotermal yaitu proses di mana suhunya dibuat tetap. Pada proses ini, agar tetap menjaga suhunya tetap, maka perubahan pada kalor, suhu, dan tekanan dibuat secara perlahan. Dasar dari hukum ini yaitu bahwa perubahan energi dalam akan sebanding dengan perubahan suhu. Karena suhu dibuat tetap, maka perubahan suhu sama dengan 0. Dengan begitu, perubahan energi dalamnya pula sama dengan 0, sehingga Q sama dengan W. Berikut grafik untuk proses isotermal. Proses adiabatik. Pada proses ini, kalor dibuat tetap. Biasanya dengan cara wadah diberi isolator agar tidak ada kalor yang keluar masuk. Contohnya ada pada termos yang kita sering pakai dalam kehidupan kita. Karena kalor dibuat tetap, maka Q sama dengan 0, sehingga delta U sama dengan min W. Mengapa ketika kita menuangkan air pada gelas yang berisi es akan menghasilkan embun? Nah, hal ini disebabkan udara yang berada di luar gelas atau sistem itu banyak mengandung uap air. Nah, gelas yang berisi es bersuhu rendah dan terasa dingin, sehingga udara yang bersentuhan dengan gelas akan mengalami penurunan suhu. Jika suhu udara sudah sangat rendah, maka uap air akan mengembun dan berubah menjadi tetesan-tetesan air di luar gelas tersebut. Peristiwa tersebut sesuai dengan hukum termodinamika 2, di mana pada peristiwa itu terjadi proses penyerapan panas di dalam gelas dan merupakan sistem tertutup karena hanya terjadi proses pertukaran kalor dan tidak terjadi proses pertukaran zat. Peristiwa tersebut juga menggunakan media sebagai pembatas likid, yaitu mempertukarkan kalor menggunakan gelas sebagai media. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini ialah termodinamika adalah ilmu yang membahas tentang konversi energi. Ada 3 hukum termodinamika. Yang pertama, hukum nol,
yang kedua hukum 1 termodinamika, dan yang ketiga adalah hukum 2 termodinamika. Nah, untuk hukum 0 termodinamika itu mengenai kesetimbangan termal. Hukum 1 termodinamika mengenai perubahan energi dalam sistem, dan yang terakhir adalah hukum 2 termodinamika, yaitu mengenai kalori yang mengalir secara alami dan spontan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.